Penemuan Mr. X oleh tim SAR gabungan diduga ABK bintang sonar. Jurnalis televisi di Banyuwangi door-to-door bagikan buku kepada pasien isoman COVID-19. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, satu mayat laki-laki diduga ABK kapal bintang sonar berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada Kamis sore. Proses evakuasi tersebut memakan waktu hingga lebih dari 6 jam lantaran sulitnya medan menuju ke lokasi penemuan. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Blambangan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui identitas diri korban. Satu lagi mayat Mr. X yang diduga salah satu ABK kapal selerek bintang sonar berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis sore di sekitaran Watuloro atau sebelah timur Pantai Pelengkung, Taman Nasional Alas Puro, Kecamatan Tegal Delimo. Namun sayang, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim SAR yang dibantu petugas BKSDA Alas Purwo sempat mengalami kendala saat melakukan evakuasi lewat jalur laut lantaran ketinggian ombak mencapai 6 meter, sehingga diputuskan menggunakan jalur darat yang memakan waktu hingga lebih dari 6 jam karena akses menuju lokasi hanya bisa ditempuh dengan perjalanan menggunakan kaki. Akhirnya pada pukul 15.30 WIB, korban berhasil dievakuasi menuju ke pos SAR yang berada di kantor BKSDA Alas Purwo. Untuk selanjutnya dibawa menuju ke RSUD Blambangan dengan menggunakan ambulans. Karena kondisi jenazah yang sulit dikenal dan tidak ada pihak keluarga korban yang mengenalinya secara fisik, tim SAR akhirnya memutuskan untuk dilakukan autopsi pada jenazah tersebut. Wahyu Setiabudi, Ketua Pos Basarnas Banyuwangi, menyebutkan sempat tersirat kabar bahwa jenazah tersebut bernama Hafidi, salah satu ABK kapal selerek bintang sonar, namun pihak keluarga menyangkal kabar tersebut lantaran tidak memiliki ciri-ciri fisik yang sesuai dengan yang dimiliki oleh Hafidi. Dikarenakan tidak ada satu keluarga yang mengakui, pihaknya kemudian memutuskan untuk membawa jenazah ke RSUD Blambangan untuk dilakukan autopsi, serta mengundang perwakilan dari 4 korban untuk datang. Hingga saat ini hasil autopsi masih belum keluar. Selain menunggu hasil dari otopsi jenazah tersebut, pihaknya saat ini sudah menyerahkan proses selanjutnya kepada tim medis serta pihak kepolisian. Dari hasil otopsi yang dirilis oleh Satpol Airut Polresta Banyuwangi, karena kondisi jasad yang rusak sehingga menyulitkan petugas dalam proses identifikasi, serta tidak ada satupun perwakilan dari keempat korban yang mengenali, maka diputuskan bahwa Mr. X bukanlah salah satu dari 4 ABK kapal bintang sonar yang hilang. Dan saat itu juga, korban langsung dimakamkan di TPU belakang RSUD Blambangan. Untuk hari ini sudah masuk di hari kelima, dan untuk SOP kami dari Basarnas sendiri itu sampai dengan hari ke-7 dalam proses pencarian. Dan kemarin juga sedikit info aja, untuk kemarin memang kita berhasil mengevakuasi satu jenazah, tepatnya berada di sekitar timur dari Pantai Pelengkung, tepatnya ada di namanya tempat wisata Watu 2. Untuk jenis jenazah tersebut itu laki-laki. Nah, untuk data identifikasi masih belum berhasil kita terima dari pihak kepolisian dan pihak rumah sakit, dikarenakan untuk kondisi sudah tidak bisa dikenali, mungkin begitu. Jadi untuk 3 korban yang masih belum ditemukan, ya bantulah kami dengan doa. Semaksimal mungkin kita akan melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menolong dan membantu korban untuk berhasil diketemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Semenjak meningkatnya warga yang menjalani isoman, kepedulian masyarakat untuk ikut serta memperhatikan para pasien COVID-19 ini pun juga meningkat. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh salah satu jurnalis televisi di Banyuwangi,
bukan obat-obatan atau vitamin, bahkan bukan juga bahan makanan. Justru membagikan buku bacaan secara door-to-door kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Meski sudah setahun lebih berlalu, pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga mereda. Kini, kasus COVID-19 justru kembali mengalami peningkatan di beberapa daerah. Dengan adanya hal ini sehingga menyebabkan ketersediaan tempat isolasi di rumah sakit menjadi terbatas, bahkan tak sedikit tempat isolasi tersebut mengalami penuh pasien. Lantaran hal tersebut, kini banyak pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Semenjak meningkatnya warga yang menjalani isoman, kepedulian masyarakat untuk ikut serta memperhatikan para pasien COVID-19 ini pun juga meningkat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Eris Utomo, salah satu jurnalis TV di Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Bukan obat-obatan atau vitamin, bahkan bukan juga bahan makanan. Eris justru membagikan buku bacaan kepada setiap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Secara door-to-door hal ini ia lakukan tak lain guna meningkatkan minat baca masyarakat di tengah pandemi, serta memberikan bahan bacaan yang sehat. Menurut Eris, dengan adanya pembagian buku ini, nantinya diharapkan masyarakat yang sedang menjalani isoman dapat terhindar dari berita hoaks tentang COVID-19 yang marak beredar di media sosial. Sementara itu, pada kesempatan ini Eris mengatakan bahwasanya hingga kini sekitar 500 lebih buku sudah tersebar ke sejumlah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, dalam hal ini pihaknya juga menambahkan, selain warga isoman, tempat isolasi terpusat yang bertempat di gedung Diklat Licin ini juga menjadi sasaran pembagian buku tersebut. Ya, sini atas nama Rumah Inspirasi Nusantara ya. Saya sebagai pengelola di sini kita mendonasikan buku-buku bacaan baik pada masyarakat, utamanya pada masyarakat yang isoman ya di rumah. Kita mau keliling di situ, kita berikan, kemudian juga di gedung Diklat ini supaya bisa dibaca oleh pasien yang sedang isoman juga di sini ya, supaya juga meningkatkan minat baca, utamanya juga bisa memberikan daya imun ya, mungkin seharian hanya nonton TV, mungkin juga browsing internet, malah nanti mendapatkan berita hoaks ya. Jadi harapannya dalam buku ini juga bisa menjadi alternatif dari mereka yang sedang isoman. Hingga saat ini dari 3 hari yang lalu sudah lebih dari 500 buku lah yang kita donasikan. Karena seperti banyak untuk memberikan satu perhatian kepada warga isoman, bukan hanya makanan ataupun obat-obatan ya. Karena sudah banyak yang seperti itu, kita juga kepingin buku menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan daya rileks ya mereka untuk membaca itu dan meningkatkan minat baca seperti itu. Ya, jadi memang sengaja saya donasikan buku-buku bacaan kepada warga yang sedang isoman. Tentunya itu bisa memberikan daya imun ya, selain mereka istirahat di rumah hanya nonton TV maupun juga browsing di internet ya, di HP itu mungkin membosankan. Nah, ini mungkin dengan buku ini menjadi salah satu alternatif mereka untuk bisa istirahat sambil membaca buku dan bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Dan memang mendonasikan buku ini bagian dari kegiatan sehari-hari saya, selain memang saya sendiri jurnalis ya di Jurnalis TV, jadi meluangkan waktu saya usai liputan seperti itu, saya meluangkan waktu untuk mendonasikan buku kepada masyarakat. Dan saat ini memang khusus untuk warga yang sedang isoman ya karena COVID-19, sehingga kita juga bisa memberikan hal yang positif bagi warga isoman itu. Dengan adanya hal ini, Kepala Puskesmas Licin, Dr. Nira Istadewi sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan seperti yang dilakukan oleh Eris Utomo tersebut. Pasalnya, kegiatan semacam ini belum pernah didapatnya. Dalam hal ini juga,
Dr. Nira Istadewi juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan memberikan bantuan buku ini dapat menjadi bermanfaat serta menambah ilmu bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun terpusat. Saya kira bagus sekali ya, jadi berguna ini sebagai untuk pengisi waktu, juga untuk menambah ilmu di sana, juga mengurangi kebosanan, karena saya rasa hiburan juga penting buku-buku begini. Sehingga nanti siapa tahu dari sana ada bekal-bekal yang bisa didapat dari buku-buku yang sudah disumbangkan dari iNews TV. Ya, saya kira ini baru kali ini ya yang menyumbang begini. Biasanya menyumbang sembako ya. Sembako, alat-alat untuk kesehatan, obat, ya selama ini vitamin, tapi yang buku baru hari ini. Jadi untuk mengurangi kebosanan mereka, karena selama 10 hari walaupun kegiatan ini sudah kita jadwal, tapi pada dasarnya kan kadang-kadang ada waktu luang yang mereka sendiri bisa untuk baca-baca buku di kamar atau di tempat lain yang ada di sekitar Balai Diklat ini. Untuk kedepannya kita akan menyediakan pojok baca yang mungkin nanti selain berisi ini buku-buku ini, kita sediakan tempat untuk membaca mereka, sehingga ada kesan bahwa ada tempat yang untuk santai dan membaca di tempat isolasi terpadu di Balai Diklat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.